Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Nasiro dari Program Studi Informatika Fakultas Sains dan Teknik Universitas Perwira Purbalingga. Pada kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Teknologi Informasi dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi informatika yang mempunyai bobot 2 SKS selama 1 semester ke depan. Mata kuliah ini memberikan pengenalan dasar tentang teknologi informasi, teknologi konsep dasar komputer, jaringan, perangkat lunak, sistem informasi, dan perkembangan terbaru di bidang teknologi informasi. Mata kuliah ini juga menekankan pemahaman tentang bagaimana teknologi informasi digunakan untuk mendukung proses bisnis dan organisasi. Untuk CPL pada mata kuliah ini adalah 1. Mampu menerapkan konsep dasar teknologi informasi dalam konteks organisasi dan bisnis. 2. Memahami dampak sosial, etika, dan hukum dalam penggunaan teknologi informasi. Buku yang digunakan dalam pembelajaran ini menggunakan referensi dari Laudon tahun 2020 yang berjudul Manajemen Informasi Sistem Managing the Digital Firm. Yang kedua, O'Brien tahun 2017 dengan judul Introduction to Information System. Yang ketiga, Turban tahun 2019 yaitu dengan judul Information Technology for Management. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 kali. 7 kali pertemuan sebelum UTS, 1 kali pertemuan UTS, 7 kali pertemuan sebelum UAS, dan 1 kali pertemuan UAS. Bentuk perkuliahan ini menggunakan sinkronus dan asinkronus. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun dengan video pembelajaran Jimit dan juga Zoom. Sedangkan untuk asinkronus itu melalui WA Group atau forum diskusi LMS Sinerba. Metode yang digunakan ada 3, yaitu metode ceramah, dosen memberikan materi, yang kedua CPL, Case Based Learning, dan yang ketiga PCPL atau Project Based Learning. Diharapkan dengan menggunakan 3 metode ini, mahasiswa bisa lebih aktif, lebih percaya diri dalam mengungkapkan pemikiran serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis. Untuk penilaian dilakukan dengan UTS, UAS, tugas project, dan tugas case study, dan juga tugas terstruktur. Untuk bobot masing-masing itu UTS 20%, UAS 20%, tugas project ataupun tugas kasus 25%, dan juga tugas terstruktur 10%. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Berikut ini adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Aduh, alhamdulillah ya. Pada sehat semua ya. Ini pertemuan keberapa ya? Ke-9. Oh, berarti kalau pertemuan ke-9 nanti kita akan membahas tentang konsep dasar keamanan sistem informasi. Tapi kita akan mereview sebentar pertemuan kemarin atau materi yang kemarin. Apa ada yang masih ingat? Oh iya. Apa Jadi enggak? untuk pertemuan kemarin kita itu membahas tentang basis data, yaitu kumpulan data yang terorganisir dan saling terkait yang disimpan secara sistematis dalam media elektronik yang dapat diakses melalui perangkat lunak. Oh iya.
Bagus, berarti ingatannya masih tajam ya. Nah, materi ini nanti ada keterkaitannya dengan nanti kita yang akan bahas ini, ya. Ya, kita mulai saja dengan konsep dasar keamanan sistem informasi. Apa yang Anda ketahui tentang sistem informasi? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Oh ya. Sistem informasi itu merupakan suatu sistem yang terorganisir untuk mengumpulkan, setelah mengumpulkan kita apa? Memproses, setelah memproses kita akan mendistribusikan informasi itu untuk mengambil suatu keputusan. Nah, setelah adanya sistem informasi ini biasanya kita itu perlu keamanan. Mengapa? Ada ancaman terhadap data yang kita Biasanya, ya betul. menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Betul, biasanya kita kan datanya semakin banyak, akan semakin banyak resikonya, ancamannya, betul. Ibu, izin Ya, bertanya. gimana? Mengapa kita perlu mempelajari sistem informasi? Oh iya, bagus pertanyaannya. Kita itu perlu sekali mempelajari sistem informasi agar kita dapat apa? Dapat mengambil keputusan. Di samping itu ada lagi apa coba? Untuk efektivitas produksi. Karena dengan melihat sistem informasi ini kita jadi cepat mengambil keputusannya. Oh, itu di sana umpamanya apa? Bangkrut. Lah, kita mau tanam modal di sana itu bangkrut. Kalau kita nggak tahu sistem informasi, kita tanam modal aja, kita jadi rugi kan? Nah, itu. Kemudian definisi dari keamanan sistem informasi sendiri itu apa? Ini merupakan apa? Upaya untuk melindungi sistem informasi dan aset digital dari ancaman yang mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, ini yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang pilar utama keamanan sistem informasi atau GIAT Triad. Ini adalah gambar dari GIAT Triad atau pilar utama keamanan sistem informasi. Ini, yang pertama itu ada confidentiality atau kerahasiaan. Nah, yang ini ya, yang gambarnya kuning. Ini kerahasiaan. Kemudian ada integrity atau integritas. Kemudian availability atau ketersediaan. Dari ketiganya ini merupakan kerangka dasar atau kerja yang menjadi fondasi untuk mengambil keputusan proses teknologi dalam sistem keamanan informasi. Kita terangin satu-satu ya. Nah, dari yang pertama, kerahasiaan. Biasanya kamu tahu nggak kerahasiaan apa? Kalau yang kamu tahu kerahasiaan tiap hari itu apa? Data yang tidak bisa diambil oleh sembarang pihak. Nah, kalau ini yang berhubungan dengan materi ini, kalau rahasia yang setiap hari apa? Rahasia itu tidak boleh diketahui orang lain. Nah, ini ada keterkaitannya dengan ini. Berarti ini supaya tidak diketahui oleh orang lain, kita harus mencegah hak akses yang sah terhadap informasi ini. Caranya bagaimana? Untuk mencegah, jangan dikasih tahu ke orang lain atau publik. Terus jangan sering publish apa di sosial media. Wah, saya kesini, lagi kesini, saya punya ini. Nanti kan ada yang ini, ada yang apa? Iri. Lah, setelah iri itu nanti kita akan membobol. Oh, awas kayak. Nanti ada yang kepingin mencuri itu punya. Lah, itu kayak gitu ya. Terus tujuan utamanya dari
pencegahan ini untuk mengungkap informasi kepada pihak yang tidak berwenang. Nah, langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan ini apa aja? Ada enkripsi, autentikasi, Kontrol akses, dan kebijakan privasi. Nah, enskripsi itu sendiri tujuannya ini untuk melindungi data agar tidak dapat dibaca, atau biasanya berupa apa? Kayak kode ya, tulisan tapi dikasih kode. Nanti tidak akan muncul dan tidak bisa dibaca oleh semua orang, kecuali yang membuat itu. Kemudian autentifikasi, ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang boleh apa? Yang boleh mengakses dari sistem ini. Kemudian ketiga adalah kontrol akses berbasis peran. Ini akan menentukan akses berdasarkan peran pengguna dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya virtual private. Nah, ini pasti kalian sering dengar ini yang namanya VPN. VPN itu apa? Coba, ada yang tahu nggak? Mas Dimas, apa VPN? Untuk mengamankan koneksi sangat jauh dari lokasi yang dipercaya. Nah. Oh iya, betul. Jaringan bukan? Oh iya. Kemudian ada kebijakan privasi. Ini tujuannya untuk mengatur bagaimana data pribadi dan sensitif diproses atau disimpan. Yang selanjutnya integrity. Integrity atau apa Mas? Mbak? Integritas atau jaminan. Ya. Jaminan bahwa data informasi tetap akurat, utuh, tidak mengalami apa? Perubahan. Tujuan utama dari ini apa ya? Untuk menjaga keaslian data dari manipulasi internal maupun eksternal. Kemudian untuk mencegah modifikasi yang tidak sah. Biasanya kalau mencegah modifikasi yang tidak sah apa? Umpamanya kamu punya ciptaan lagu, nanti diganti lagi, diganti sama orang nadanya gitu. Contohnya itu ya. Kalau contoh yang lain apa? Di bank, kamu punya tabungan segini, tapi diambil sama orang, itu berarti kan diganti ya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menjaga integritas ini? Yang pertama itu dengan hashing. Ada yang tahu hashing nggak? Apa? Ayo, Mas. Kalau hashing itu biasanya kita masukkan kata password itu, misal login, nah itu nanti dienkripsi gitu. Jadi kontrolnya lebih banyak. Oh iya, betul. Yang selanjutnya digital signature. Ini untuk menjamin bahwa dokumentasi itu berasal dari sumber yang sah dan belum diubah, berarti masih original ya. Yang selanjutnya yaitu kontrol versi, ini menyimpan histori perubahan dokumen untuk menghindari kehilangan data yang asli. Selanjutnya yaitu audit trail, ini merekam sistem perubahan atau akses terhadap data untuk keperluan verifikasi. Untuk yang selanjutnya yaitu availability atau ketersediaan. Apa sih ketersediaan dalam sistem informasi ini? Ketersediaan ini apabila dibutuhkan oleh pengguna ada. Nah, ini kalau tidak ada ini bagaimana? Coba. Ini dapat menyebabkan gangguan, kerugian, layanan, atau hingga krisis reputasi. Contohnya ada yang tahu nggak? Lah, kalian kan kuliah di sini. Coba, pas kamu ujian, mengakses Sinerba kan? Ya. Nah, mengakses Sinerba, ternyata sini apa? Lemot. Efeknya apa? Nggak bisa ikut ujian kan?
Nah, ini salah satu contoh dari availability atau ketersediaan. Lah, bagaimana cara mencegah ketersediaan? Ini bagaimana? Dengan cara backup atau disaster recovery. Ini kalau membackup itu biasanya membuat salinan dokumen atau data untuk apabila terjadi kerusakan atau apa, ini masih ada data yang tersimpan. Kemudian redundancy sistem, ini menggunakan sistem cadangan untuk menjaga layanan tetap aktif. Ya, ini selanjutnya ada load balancing, monitoring real time, dan pitching. Nah, ini yang selanjutnya itu adalah ancaman terhadap sistem informasi. Ini banyak sekali sekarang yang namanya ancaman terhadap sistem informasi. Kira-kira ini ada yang tahu malware ini? Salah satunya malware. Apa? Ya. Jadi malware yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, dan mencuri informasi. Nah, ini saya pernah mengadakan penelitian tentang malware. Ini langsung ke orangnya. Dia itu malware. Orang ini kena tipu. Karena apa? Sistem ATM-nya tahu-tahu dikirimin data kayak undangan itu loh. Terus akhirnya ketarik semua datanya. Akhirnya hilang. Duitnya hilang, ya tinggal nangis. Ada yang tahu contoh dari malware apa? Ada virus, ada worm, ada trojan. Kalau virus apa? Pasti ini virus kan kalian sering banget mendengar namanya virus kayak gitu. Apa coba? Ada yang tahu virus nggak? Penyakit. Oh iya nih, ada jenis-jenis dari malware. Tadi kan salah satunya adalah virus. Virus ini menyisip ke dalam suatu file atau program dan menyebar saat file tersebut dijalankan. Ada yang pernah ngalamin ini enggak? Kena virus pas menjalankan program komputer? Pernah? Terus gimana solusinya? Dibiarin. Waduh. Panik. Berarti laptopnya atau komputernya nggak ada antivirusnya ya? Iya. Oh, nggak ada. Ya, besok-besok, ini kan pengalaman. Kalau sudah pernah mengalami kayak gini, sebaiknya dipakai antivirus. Tapi antivirus dock juga tidak menjamin adanya virus. Terus selanjutnya worm. Worm ini menyebar tanpa interaksi pengguna. Ini seringkali mengeksploitasi kerentanan sistem jaringan. Kemudian ada trojan. Nah, ini trojan. Kamu mengenal trojan enggak? Ada antivirus enggak ini? Nah, antivirusnya ada enggak? Ada enggak, Mas? Antivirus apa? Kayak misal WA nanti dikatanya itu di WA. Oh iya. Trojan yang menyamar sebagai aplikasi yang sah, namun ini lewat pintu belakang. Iya. Menyerang lewat pintu belakang, ini trojan biasanya ini. Kemudian ransomware. Ini ransomware mengeskripsi data korban dan menuntut tebusan untuk membuka akses. Dulu pernah terjadi tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2019. Ini seluruh Indonesia, malah seluruh dunia ya. Jaringannya mati semua. Dan ada yang langsung ke ini kena ransomware ini. Disuruh kalau mau dibuka datanya suruh bayar, tapi kalau nggak mau bayar datanya bisa hilang semua. Itu pada tahun 2019 ini paling besar ini ya. Kemudian spyware ini mata-mata aktivitas pengguna dan mengirim
informasi sensitif ke pihak ketiga. Loh, ini ada mata-mata gimana? Padahal di komputer kok ya punya mata-mata. Tahu nggak ini Mas Dimas, coba mata-mata aktivitas pengguna dan mengirim informasi sensitif ke pihak ketiga. Contohnya apa? Mungkin kayak di kamera itu sudah bisa ada dulu. Jadi bisa mengakses. Oh, bisa mengakses. Oh, iya iya. Ya, betul. Nah, kayaknya ini waktunya sudah habis. Ada yang ditanyain? Oh iya, apa Mas? Itu mengapa sekarang ini gampang sekali itu di negara kita itu terkena hacking gitu. Apakah keamanan sistem di Indonesia itu terlemah gitu? Nah, kalau itu keamanannya sebenarnya sih dibilang lemah ya enggak, tapi memang banyak yang lebih pintar lagi. Terus kita itu biasanya apa? Cuek, alah biarin aja, nggak pakai contohnya kayak HP aja. Ada ininya nggak? Ada passwordnya nggak? Ada. Oh iya, itu salah satu. Tapi kalau password cuma password itu masih bisa di. Ya. Iya. Terus yang lain lagi apa? Ini Di samping ada password apa? wajah, fingerprint. Nah, lah itu. Iya itu. Oh iya, pakai itu, pakai Face ID ini ya. Oh, jadi nanti kalau bukan orangnya yang pakai, Itu bisa buka. oh nggak bisa. Lah itu salah satunya. Gitu. Waduh, ini ternyata materinya sudah habis. Bagaimana? Ada yang bisa mengambil dari kesimpulan ini? Oh iya, Mbak. Kesimpulannya adalah keamanan sistem informasi adalah tanggung jawab bersama Mm-mm. pada sedia dan pengelolaan risiko. Nah, dari kesimpulan ini berarti keamanan sistem informasi ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan cuma tanggung jawab apa? Pemerintah. Jangan mengandalkan pemerintah, pemerintah baen sing tanggung jawab. Kayak kan sing gawe, itu nggak boleh ya. Ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Tuh. Ya, mungkin cukup sekian karena waktunya sudah habis. Kita akhiri aja pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.